warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kembali bertemu lagi dengan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwarni dari kelas 1E dengan NIM 0503212451 dari jurusan peternakan Prodi D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi ternak pada sapi jantan dan sapi betina. Yang pertama saya akan membahas tentang organ reproduksi pada sapi jantan. Baik, bagian yang pertama itu testis, berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua, skrotum, berfungsi untuk membungkus testis. Dan yang ketiga, epididymis. Epididymis mempunyai 4 ruang atau fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Dan yang keempat, vas deferens, atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens, adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Dan yang kelima, kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi hewan jantan terdiri dari atas vesikulasi seminalis, kelenjar turbolateralis atau Kuiper, dan kelenjar prostat tunggal serta ampula. Dan yang terakhir, penis. Penis berfungsi untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Baik, selanjutnya organ reproduksi ternak pada sapi betina. Yang pertama, infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Dan yang kedua, ovarium, terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk yang pertama menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Dan yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Dan yang keenam, transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Yang ketiga, fungsi uterus. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis, untuk mencapai ampula akan melewati uterus terdahulu. Dan yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Dan yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan dan berproses kelahiran protrusi. Dan yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Dan yang keempat, serviks, menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks ini adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima, fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva, merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang organ-organ reproduksi ternak pada sapi jantan dan sapi betina. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.